tahunnya pada tanggal 28 Oktober. Ini merupakan perwakilan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang terhadap di dalam Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928. Di suatu rumah hiduplah seekor kucing pemalas bernama Charles. Ia selalu diberi makan 3 kali sehari oleh tuannya. Jika ada tikus berkeliaran di depannya, dia hanya diam, tidak ada keinginannya untuk berburu tikus. Lama-kelamaan tuannya mulai kesal karena tikus-tikus mencuri dan merusak makanan. Ia ingin Charles bisa berburu tikus, sehingga dia hanya memberi makan Charles 1 kali saja. Charles pun merasa kelaparan dan berusaha untuk berburu tikus. Dan ternyata tuannya juga telah memasang perangkap tikus yang berisi beberapa potongan keju. Bukannya mencari tikus, Charles malah berusaha mengambil keju tersebut dan akhirnya lidahnya pun terjepit. Beruntung tuannya segera datang dan menolong Charles. Pesan moral, walaupun kita hidup berkecukupan dan serba ada, kita tidak boleh malas. Kita harus tetap mau belajar dan bekerja. Sehingga jika keadaan berubah menjadi sulit, kita dapat bertahan dan dapat berusaha sendiri. Susi dan Sam mendapat binatang piaraan baru. Susi dan Sam sangat menginginkan binatang piaraan mereka sendiri. Mereka menanyakan kepada Mama dan Papa apakah mereka diizinkan untuk memelihara binatang. Suatu hari Papa membawa kabar kalau anjing Tuan Bell, teman Papa, melahirkan 4 ekor anak anjing. Keesokan harinya Susi dan Sam berkunjung ke rumah Tuan Bell dan memilih seekor anak anjing untuk mereka bawa pulang. Sampai di rumah, Papa membantu menyiapkan tempat tidur dan tempat makanan untuk anjing baru yang diberi nama Poppy. Mereka juga telah menyiapkan tali kendali dan kalung dengan nama Poppy. Poppy sangat senang di rumah barunya. Susi dan Sam juga sangat senang mempunyai binatang peliharaan mereka sendiri. Papa dan Mama juga berpesan kalau Susi dan Sam harus mengurus Poppy dengan baik, karena ia bagian dari keluarga sekarang. Maknanya kita harus selalu bertanggung jawab. Terima kasih. Di sebuah desa nelayan, hidup seorang ibu dengan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Hidup mereka sangat miskin. Ketika dewasa, Malin Kundang pergi bekerja ke negeri seberang. Setelah berhasil menjadi pedagang kaya, suatu hari Malin Kundang singgah di kampung halamannya. Dengan penuh sukacita, ibunya segera pergi ke pelabuhan menyambut Malin Kundang. Tapi tidak disangka, Malin tiba-tiba mendorong ibunya sampai tersungkur ke tanah. "Ibuku sudah lama meninggal," kata Malin. Betapa sakitnya ibu Malin. Tak disangka Malin kini telah berubah menjadi anak durhaka. "Jika kamu benar anakku, aku kutuk kau menjadi batu," sumpah si ibu sambil menangis. Tiba-tiba angin berembus dengan kencang. Perlahan tubuh Malin pun menjadi kaku. Perlahan Malin pun menjadi batu. Pesan moral yang diambil oleh Malin Kundang adalah Tuhan sangat murka pada anak yang suka bersikap kasar pada ayah ibunya. Kerbau dan buaya yang jahat. Pada suatu hari si kancil ingin mencari-cari sungai yang untuk dia minum. Tiba-tiba dia mendengar suara berteriakan, yaitu suara si kerbau yang sedang digigit kakinya oleh si buaya. Dan kancil pun begitu dia khawatir, tiba-tiba dia menyusuli si kerbau. Kata si kancil, "Kerbau, kau sedang apa di sini?" Terus kata si kerbau, "Saya sedang digigit oleh buaya, bantu saya." Dan terus si kancil membantu si kerbau dan si kancil menipu si buaya. Maknanya kita jangan menipu-nipu orang, tetapi kalau ingin membantu, bantulah. Jangan sampai menipu-nipu orang. Suatu hari, seorang petani membawa seekor angsa pulang ke rumahnya. Esoknya angsa itu mengeluarkan telur emas. Dan ternyata itu angsa ajaib, kata petani. Dia segera membawa telur emas ke pedagang. Emas itu
di pasar untuk mengetahui apakah telur benar-benar emas. Ini emas murni, kata pedagang emas. Pedagang emas membeli emas itu dengan uang yang banyak. Sejak saat itu angsa setiap hari mengeluarkan telur emas. Kini petani telah memiliki selusin telur emas, tapi ia masih belum puas. Judul bermain gangsing. Suatu hari di lapangan, Apin mengajak Mombi bermain gangsing. Tapi gangsing Mombi dan Apin berbeda. Gangsing Mombi terbuat dari bambu, sedangkan gangsing Apin terbuat dari plastik yang sudah modern. Tetapi Mombi tidak berkecil hati karena gangsingnya terbuat dari bambu. Akhirnya gangsing Mombi dan gangsing Apin diadukan. Tak lama kemudian gangsing Mombi menang dan gangsing Apin kalah. Tetapi Apin tidak marah, tetapi malah memuji gangsing Mombi yang hebat. Saya mendapat pesan, jika bermain dengan teman, kita harus bermain dengan sportif dan adil. Jika kita kalah, kita tidak boleh marah. Sekian, semoga dengan membaca kita boleh banyak ilmu. Saya akan menceritakan kembali buku Si Jago Renang. Buku ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Ivan. Ivan terlahir tanpa kedua lengannya, tetapi ia memiliki semangat yang luar biasa tinggi. Ivan sangat suka berenang. Ia bercita-cita menjadi ahli renang nasional. Untuk itu, Ivan sangat giat berlatih renang. Makna dari cerita tersebut adalah jangan menyerah dengan kekurangan yang ada, tetap jadikan motivasi untuk menggali kelebihan. Buku ini berjudul Bintang Ingin Menjadi Sutradara. Isi buku ini adalah seorang anak kecil yang bercita-cita menjadi sutradara. Mengapa aku suka buku ini? Karena banyak pesan moral di dalam buku ini, cerita yang menarik dan gambar yang bagus. Saya akan menceritakan tentang kisah si kancil dan serigala yang berasal dari buku ini. Pada suatu hari, induk burung menitipkan telur-telurnya kepada kancil. Pada saat sore hari, kancil mulai tertidur dan serigala pun mengambil telur tersebut. Kancil terkejut karena semua telurnya telah hilang. Saat induk burung pulang, sang induk burung kecewa karena semua telurnya telah hilang. Kancil membuat rencana untuk menjebak sang serigala menggunakan telur-telur ayam yang telah busuk. Lalu kancil pura-pura tertidur. Lalu serigala pun mengambil lagi. Setelah beberapa saat serigala memakan telur tersebut, sang serigala pun sakit perut. Setelah itu, sang serigala meminta maaf kepada sang induk burung dan kancil. Jadi, pesan moralnya adalah jangan kita mengambil barang yang bukan hak milik kita. Terima kasih. Hari ini aku menceritakan tentang buku Conan. Buku Conan menceritakan tentang anak laki-laki kelas 2 SMA yang memiliki pekerjaan sebagai detektif terkenal. Tapi Conan diubah oleh penjahat menjadi anak laki-laki SD. Conan memecahkan banyak kasus kriminal dengan identitas tersembunyi. Conan memiliki teman yang membantunya, yaitu Heiji dan paman Kogoro yang membantunya memecahkan kasus. Makna dari Conan adalah jangan melakukan kejahatan karena dapat merugikan orang lain. Suatu hari, Rio, Lira, dan Dennis sedang bermain. Lira menceritakan kepada Rio, dia diceritakan oleh kakaknya ada monster hitam di saat kegelapan. Lalu Denny pun menceritakan juga, benar, monster hitam itu ada di kegelapan. Lalu Rio bilang, tidak takut, aku tidak takut pada monster hitam. Lalu malam pun tiba. Lalu Rio pun makan dengan
kepadanya. Lalu Rio bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah ada monster hitam?" Kata ibunya, "Tidak." Lalu Rio pun disuruh tidur oleh ibunya. Lalu Rio pun tidur. Rio tidak bisa tidur karena teringat ceritanya Lira dan Denny. Lalu dia pun berdiri dan bilang, "Datang saja ke sini monster hitam, aku tidak takut." Sesudah itu si Rio tidak tidur lagi dan tiba-tiba monster hitam pun datang. Kata monster hitam, "Ada apa kamu memanggilku?" Lalu kata Rio, jangan makan aku." Monster hitam pun tertawa. Katanya, "Hahaha, aku tidak makan manusia, aku hanya makan buah dan sayuran." Lalu Rio pun bermain dengan monster hitam itu. Monster hitam menunjukkan lubang cahaya yang ada di atas kepalanya seperti mahkota. Sekian, terima kasih. Kakek bangau yang baik hati. Kakek bangau ingin menolong katak dan ketam yang hampir mati kekeringan. Dia mencari telaga terdekat dan meminta izin pada ikan, kelinci, dan rusa yang tinggal di sekitar telaga agar ketam dan katak bisa tinggal bersama di telaga. Kakek bangau membawa ketam dan katak menggunakan kain penutup kepala dan berpegangan di sayap kakek bangau. Pesan kakek bangau agar mereka hidup rukun, tolong-menolong, dan kita bisa mencontoh kebaikan dari kakek bangau. Yang pertama, menceritakan tentang kebersihan rumah, sayang binatang, berbagi bersama teman, harus tolong-menolong, tidak boleh jajan sembarangan, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, dan menceritakan tentang mencegah terjadinya banjir. Maknanya peduli terhadap sesama dan kebersihan lingkungan, karena bersih itu pangkal sehat. Miskin. Sebelum masuk ke kelas, Risa mengeluarkan sebagian uang jajannya untuk infak. Vino bertanya, "Mengapa kamu infak pagi hari ini? Nanti kamu tidak akan jajan." Risa menjawab, "Tidak akan berkurang, bahkan nanti bahkan bertambah." Guru datang dan mengambil kotak infak karena ada teman yang kena musibah. Vino masih tidak mau menyumbangkan uangnya. Setelah Bu Guru menyampaikan tentang infak, Vino mau menyumbangkan uangnya. Halo, nama saya Kaiden. Saya akan menceritakan tentang buku cerita yang berjudul Kau Pasti Bisa Nak. Tokoh yang ada di cerita itu adalah Pudel dan ibunya. Pudel adalah seorang anak titik yang baru menetas. Tidak lama menetas, dia langsung ingin sekolah. Suatu hari, Pudel membantu ibunya membuat kue kesukaannya. Saat di sekolah, di pagi itu ada berbagai kegiatan seperti mencocok jumlah totol-totol yang dimiliki para ketik dan lain-lain. Di saat makan siang, ibunya membawakan kue kesukaannya. Lalu anak titik membuat hadiah untuk ayah dan ibunya. Saat pulang, Pudel berlari dan memeluk ibunya. Pesan moral dari cerita ini adalah rajinlah sekolah seperti Pudel. Terima kasih. Yusuf, anak kesayangan. Dalam buku cerita ini menceritakan tentang Yusuf mempunyai sifat yang halus dan menurut pada semua omongan ayahnya, sehingga ayahnya semakin mencintai dia. Yusuf memang seorang anak remaja yang riang gembira.
ia sangat mencintai Tuhan. Dia selalu menjadi buah kegembiraan bagi ayahnya. Yusuf sering menghabiskan waktunya bersama-sama dengan ayahnya, dan ayahnya bisa membicarakan apa saja bersamanya tentang janji-janji Tuhan, Allah yang sangat berharga, tentang rencana-rencana ayahnya untuk masa depan keluarga mereka. Akibatnya, Yusuf selalu mengerti apa saja yang selalu diinginkan ataupun yang disedihkan ayahnya dari sikap kakak-kakaknya yang sering kasar dan jahat. Desmond yang sangat nakal. Desmond lahir pada 2010. Saat Desmond bayi, ibunya sangat sayang kepada Desmond. Saat Desmond umur 5, dia sangat nakal dan suka meledek temannya. Dan gurunya Desmond hampir kesal kepada Desmond. Saat Desmond umur 10, dia sangat nakal dan tidak mau mengerjakan PR-nya sendiri, dan gurunya marah dan dia diberi hukuman. Dan tiba-tiba saja dia menemukan teman baru yang baru pindahan ke sekolah itu, bernama Gary, dan dia membantu Desmond untuk hukuman itu, dan Desmond berterima kasih kepada dia, dan Desmond minta ampun kepada gurunya dan teman-temannya, dan melaporkan kalau dia dihukum dengan gurunya saat dia dihukum. Maknanya kita harus menjadi anak. Si buku ini menarik loh, selain gambarnya yang lucu. Kita juga bisa mempraktekkan hal kecil, misalnya berkebun di belakang rumah yang hasilnya dapat kita nikmati juga. Makna buku ini, kita dapat belajar tentang pertanian dan peternakan dari berbagai negara. Suatu hari, Melati sedang melihat majalah yang bergambar rumah mewah dan luas. Melati membayangkan dia tinggal di sana dan memiliki pelayan. Melati pun melihat rumahnya yang tidak semewah itu. Keesokan harinya, Bude Ratna mengajak Melati untuk berlibur ke rumah budenya. Di sana, budenya memiliki anak yang bernama Ina. Dan di sana pun budenya menyuruh Ina dan Melati untuk memberes-beres rumah, karena bibi yang biasa kerja sudah pulang kampung. Melati pun kelelahan. Ia kangen sekali dengan halamannya yang di kampung, karena di sana tidak bisa main keluar dan tidak bersapa tegur. Karena tinggal di rumah mewah tidak seindah yang dia bayangkan, tidak bersapa tegur kepada tetangga dan hanya bermain di halaman saja dan di dalam rumah. Dia pun ingin sekali pulang ke rumahnya, ingin bermain bersama temannya yang dulu lagi. Dan di sana dia membantu ibunya membereskan rumah dan menyapu halaman. Sekarang pesan moralnya adalah sekarang Melati sadar kebahagiaan bukan pada rumah yang besar. Yang penting selalu melapangkan hati, bersyukur, menerima keadaan diri. Berjudul Air di Sekitar Kita. Walaupun air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui, tapi kita harus menghemat dan menjaga kelestarian air dengan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Sebagian besar air ada di laut, sungai, dan danau. Danau yang ada di Indonesia contohnya Situ Gunung Sukabumi, Danau Toba, Sumatera Utara, Danau Kalimutu, NTT. Air bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan
Suatu hari ada seekor kura-kura dan kancil. Mereka berlomba lari dan kura-kura yang menang karena kancil meremehkan kura-kura. Dan intinya adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain. Pada suatu hari ada ibu-ibu yang susah melahirkan. Setelah itu ada seorang raksasa dan memberikan timun emas. Dan timun itu isinya adalah bayi. Ibu itu sangatlah senang, tapi raksasa memberikan syarat agar kalau anak ini sudah besar berikan kepada saya untuk saya makan, katanya. Kata ibu itu, iya. Setelah sudah besar, raksasa menagih janjinya dan ibunya menyuruh anaknya untuk kabur lewat belakang dan membawa bubuk ajaib. Setelah itu raksasa melihat anaknya itu dan mengejarnya hingga raksasa ke dalam. Yang berjudul Raksasa di Hutan. Isi buku cerita ini adalah terdapat dua orang sahabat yang bernama Ocha dan Oci. Ocha dan Oci bermain petak umpet di dalam hutan. Saat dia dan Oci bersembunyi, Ocha bingung di mana Oci bersembunyi. Ocha menemukan Oci yang terjatuh di sumur tua dan terdapat ular yang sedang tertidur. Ocha pun menemukan teman yang bernama Acil. Mereka bergegas menarik Oci keluar dari sumur tua. Akhirnya mereka pun bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Makna isi cerita ini adalah kita harus saling menolong terhadap teman yang sedang kesusahan. Kisah asal muasal kantung tupai. Pada suatu malam hari, ibu tupai bersama anak-anaknya bermain. Tiba-tiba kelelawar menculik anak-anak ibu tupai dan membawanya ke bawah. Lalu ibu tupai sangat sedih dan menangis. Tiba-tiba serigala pun lewat dari rumahnya. Nah, ibu tupai menceritakan anak-anaknya yang hilang kepada serigala. Lalu serigala ingin mau menyelamatkan anaknya yang ditangkap kelelawar di bawah. Terus serigala tidak mampu dan digigit oleh ribuan kelelawar dari buah. Lalu tiba-tiba pun kelinci datang dan ingin menyelamatkan anak tupai, lalu tidak mampu juga. Dan ibu tupai menangis keras dan lewatlah kura-kura ingin menyelamatkan anak-anaknya ibu tupai di bawah. Lalu kura-kura pun berlari untuk menyelamatkan anak-anak ibu tupai dan mengeluarkannya. Kata kura-kura kepada ibu tupai, taruhlah di kantung tupaimu dan anak-anakmu akan selamat. Terima kasih. Pesan moral dari dongeng tadi adalah tolong menolonglah terhadap sesama. Orang yang lebih kuat belum tentu mau menolong orang lain. Saya menyukai buku ini karena seru dibaca. Dan buku ini menceritakan tentang persahabatan. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari adalah anak yang dilahirkan pada tanggal 18 Februari 1898. Enzo memiliki cita-cita yaitu menjadi penyanyi opera atau wartawan olahraga saja. Tapi seiring berjalannya waktu, cita-citanya berubah menjadi pembalap. Enzo bekerja di pabrik mobil Fiat dan ia berkenalan dengan temannya yang bernama Ugo Sivoti. Dia menawarkan supaya Enzo bekerja dengannya di bagian tester di pabrik mobil CNN. Enzo pun menyetujuinya. Pada tahun 1920 pabrik CNN bangkrut. Lalu Enzo pun dan Ugo beralih ke pabrik mobil Alfa Romeo dan mobil Ferrari yang dibuat oleh Enzo terkenal sangat
Judulnya Bawang Merah dan Bawang Putih. Penulisnya Dianka dan penerbitnya Gramedia. Kapan? Pada zaman dahulu, di mana di sebuah desa di Riau. Siapa? Bawang putih, bawang merah, ibu bawang merah, dan nenek tua. Apa? Dua orang gadis cantik kakak beradik yang memiliki sikap yang bertolak belakang, serta seorang ibu tiri yang tidak adil. Kenapa? Bawang putih yang menghanyutkan kain ibu tirinya saat mencuci baju di sungai. Lalu seorang nenek yang mengambil kain tersebut. Tetapi ia harus membantu nenek tua membersihkan rumahnya untuk mendapatkan kain milik ibu tirinya. Bagaimana? Bawang putih yang mendapatkan labung kecil pemberian nenek tua yang berisikan emas, intan, dan permata. Lalu bawang merah merasa iri. Ia menghanyutkan baju ia dengan sengaja. Lalu bawang merah mendapatkan labung besar yang ia minta dari nenek tua yang berisikan banyak serangga. Hikmahnya, jangan sombong, jangan malas, dan iri terhadap orang lain. Saya baca berjudul Secret Princess karangan Rosie Ben. Buku ini menceritakan tentang persahabatan antara Mia dan Charlotte. Mereka memiliki kalung dan liontin ajaib. Kalau liontinnya menyala, mereka akan berpindah ke istana Wishing Star dan mereka mendapatkan misi yang harus diselesaikan. Apabila misinya berhasil, mereka akan mendapatkan batu permata ajaib yang memiliki kekuatan. Kelinci yang rakus dalam memperingati bulan bahasa. Pada suatu hari, ada seorang kelinci yang sangat rakus sekali. Dan si kelinci itu kerjaannya makan tidur, dan makan tidur sepanjang hari. Dan suatu ketika, seorang kelinci itu pergi ke ladang seorang petani bersama kawan-kawannya, dan dia pun makan dengan lahap di sana. Tiba-tiba datanglah seorang petani itu, dan si kelinci itu pun membiarkan petani itu datang ke kaliannya. Terus dia pun dilemparkan batu oleh petaninya karena udah menghabiskan semua isi ladangnya. Pesan moralnya adalah kalau jadi orang jangan menjadi rakus. Pada suatu hari hiduplah seekor kura-kura dan dua bangau. Mereka hidup bahagia di sana. Lalu pada musim kemarau tiba, bangau pun mulai gelisah dan ingin mencari sumber air yang dekat. Lalu dengan mendengar itu kura-kura menangis. Lalu kura-kura mempunyai ide untuk itu. Kata kura-kura, ambilkan aku setokat kayu yang panjang dan kuat, kata kura-kura. Lalu kata bangau, untuk apa tongkat kayu yang panjang dan kuat? Katanya, begini, kalian berdua yang memegang ujung bagian tongkat itu, biar aku yang menggigit bagian tengahnya. Lalu mereka terbang bersama. Di bawah itu ada dua ekor monyet yang sedang meledeknya. Mendengar itu, kura-kura menjadi marah dan ingin melarikan kata-kata. Tanpa disadar, kura-kura jatuh dan bangau meninggalkan kura-kura yang jatuh itu. Inti dari cerita ini adalah jangan terpancing oleh amarah dan jagalah emosi kita. Terima kasih. Dadah.